Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi semua. Saat ini, mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama menundukkan hati kita. Kita mau merendahkan hati kita. Tuhan, inilah kerinduan kami, Bapa. Inilah kerinduan hati kami, Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kesenangan hidup kami Tuhan. Katakan dengan iman kita, ya Yesus. Bawa aku Tuhan ke dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Karena itu yang membuat hati kami tenang. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kasih-Mu, sama-sama katakan. Perhatian pikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan saat ini. Persoalan pasti ada, masalah pasti ada, tetapi biarlah saat ini kita mau serahkan semuanya untuk Tuhan. Kita mau tinggalkan semuanya. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Tiada yang lebih indah Tuhan, selain kami berada di dekat-Mu, selain kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah ke saat ini kami boleh layak untuk datang ke hadapan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami awali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari sama-sama katakan amin. Yesus, tiada yang lebih indah Tuhan. Selain kami berada di dekat-Mu saat ini, hanya Engkau Tuhan tujuan hidup kami.
keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kemanakah kami harus mencari kasih-Mu Tuhan selain di dalam hadirat-Mu, selain di dalam Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini. Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah Tuhan kami berseru selain hanya kepada-Mu Tuhan? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Jalan sendiri kami perlu Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarpun keadaan dunia ini tidak menentu Tuhan, bukan ini tempat kami Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Membutuhkan Engkau Tuhan. Keajaiban-Mu haleluya. Kami tak dapat jalan
setiap apapun yang kami jalani, dalam kondisi apapun Tuhan, kami tetap membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami tetap membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Mari Bapak, Engkau urapi setiap kami. Engkau berkati setiap kami Bapa. Biarlah sebentar firman-Mu yang akan kami dengar boleh semakin memperlengkapi kami di dalam pengiringan kami terhadap Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau dalam bulan ini kita belajar hari Minggu yang lalu di awal bulan November kita belajar mengenai bagaimana Tuhan berkata-kata, memberi nasihat, memberi peringatan kepada gerejanya. Ya, kita sudah belajar bagaimana Rasul Yohanes di masa tuanya, dia dibuang ke sebuah pulau yang tandus yang bernama Pulau Patmos. Ini menjadi sebuah hukuman karena dia adalah pengikut Kristus. Dia adalah muridnya Yesus. Dan orang-orang Romawi maupun orang Yahudi yang membenci orang Kristen sangat tidak suka kepada orang Kristen, pengikutnya Kristus, apalagi dia adalah murid. Nah, hampir semua murid Yesus mati secara martir, mati syahid, ya, dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang disiksa sampai mati, ada yang diseret dengan kuda sampai mati. Satu-satunya yang tidak mati syahid itu adalah Yohanes. Tetapi karena dia sudah berusaha dimatikan, tidak mati-mati, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, di sanalah Yohanes mendapat wahyu. Suara dari Tuhan yang berupa nubuatan, ya, melalui Roh Kudus. Yohanes disuruh untuk menulis apa yang dia dengar dari Tuhan untuk dituliskan. Nah, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus, ya. Ya, kita belajar bersama. Sebentar ya. Ya. Nah, kita melihat bagaimana surat yang ditujukan kepada Efesus itu Tuhan memberikan pujian kepada jemaatnya. Tetapi ada juga celaan yang menjadi sebuah peringatan kepada jemaat di Efesus. Karena saat itu jemaat rata-rata sedang mengalami penderitaan karena mengikut Yesus. Nah, jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan karena mereka itu sangat
mengenal dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Alkitab yang benar. Doktrin-doktrin mereka pelajari dengan baik dan mereka tidak mau dibelokkan oleh guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Yang saat itu lagi ngetren. Nah, mereka dipuji oleh Tuhan karena mereka sabar menderita. Tetapi satu kekurangan mereka, dan itu menjadi satu kekurangan yang sangat fatal, yang oleh Tuhan dicela, yaitu karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Saudara tentunya pernah jatuh cinta ya. Jatuh cinta itu bagaimana rasanya? Ada satu cinta yang membara, yang menggebu-gebu, yang rela berkorban. Dia tidak melihat kekurangan pasangannya. Dia begitu rela melakukan apa saja demi orang yang dikasihi. Itu cinta mula-mula. Dan jemaat di Efesus telah kehilangan kasih mula-mula ini. Dan itu merupakan sebuah kejatuhan yang sangat dalam menurut Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah kamu. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Nah, ini juga berlaku bagi kita. Orang Kristen, jemaat Kristus pada hari ini. Ketika pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Mungkin di masa-masa ini kita mengalami banyak tekanan yang membuat kita itu iman kita menjadi makin lemah. Apalagi ditunjang dengan kondisi kita nggak bisa ibadah bersama-sama, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja pun dari rumah. Ini membuat kita menjadi semakin lemah dan akhirnya membuat kasih mula-mula itu memudar. Nah, bila ini terjadi, mari kita bertobat. Nah, saudara, saat ini kita mau belajar surat yang kedua. Surat kedua ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Kita akan membaca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca ayat ini. Kita baca ayat ini sama-sama ya saudara ya. Wahyu 2 mulai dari ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah hidup, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, inilah jemaat, inilah surat yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Nah, saya ingin memberikan latar belakang kota Smyrna. Ya, kota Smyrna itu ya terletak di Asia Kecil, ya sekarang itu dikenal dengan Turki. Dan kota ini adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, dan dia menjadi kota yang terbesar kedua setelah kota Efesus. Tetapi kalau dalam hal keindahan, dalam kemakmuran, dia menempati tempat yang pertama. Dan dia adalah satu-satunya kota dari 7 jemaat yang ada di kota-kota yang masih ada sampai hari ini. Ya, jadi Tuhan menuliskan kepada 7 jemaat di 7 kota, ya, melalui surat
yang dituliskan oleh Yohanes. Dan satu-satunya kota yang masih ada hari ini adalah kota Smyrna. Nah, kalau saudara lihat gambarnya ya, ini puing-puing yang ada di kota Smyrna. Cukup indah kota ini, cukup terkenal. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Nah, sekarang disebut dengan kota Izmir, ya, sangat indah. Kota pelabuhan, tetapi juga ada bukit-bukit yang ada di sana. Dan ini menjadi kota yang sangat indah sampai hari ini. Oleh sebab itu tidak heran kalau penduduk di kota Smyrna saat itu, mereka itu sangat bangga, bahkan sombong. Karena mereka merasa dirinya adalah kota yang paling makmur. Ya, saudara, kota Smyrna ini disebut juga kota yang paling setia kepada pemerintah Roma, yaitu penguasa yang menjajah mereka pada saat itu. Nah, mereka mendirikan patung-patung, ya salah satunya adalah patung Dewi Romawi sebagai tempat pemujaan. Itu sebabnya pemerintah Roma itu sangat perhatian, sangat sayang dengan penduduk kota Izmir ini, kota Smyrna ini. Sehingga kota ini menjadi kota yang sangat makmur. Dan mereka mengklaim dirinya sebagai kota yang terindah. Banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi tinggal di sana. Dan kota yang paling makmur. Nah, kita tahu ya latar belakangnya, orang penduduk Smyrna merasa dirinya hebat, superior, tidak ada yang bisa menyaingi. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia menyuruh Yohanes menulis suratnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai, kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu pertama ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa. Alfa itu yang pertama. Dan Omega. Omega itu adalah yang terakhir. Yang sudah ada, yang pernah ada, yang saat ini ada, dan yang akan datang ada. Artinya dia ada di sepanjang zaman. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa dia itu jauh lebih hebat. Dia jauh lebih superior dibandingkan jemaat-jemaat yang ada. Ya, khususnya jemaat yang kota Smyrna. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 tadi, di ayat yang ke-8 dikatakan dia memperkenalkan sekali lagi. Dia memperkenalkan dirinya adalah inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Apa maksudnya Tuhan menyebutkan dirinya, akulah yang awal dan yang akhir, yang pernah mati, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, kita akan melihat mengapa Tuhan menyebut dirinya seperti ini. Ya, saudara, bagaimana sebetulnya keadaan gereja di Smyrna? Nah, nama Smyrna itu berasal dari kata mur atau myrrh, ya. Itu adalah bahan untuk membuat minyak wangi. Tapi arti kata mur itu sebetulnya adalah pahit. Ya. Ini cocok dengan keadaan jemaat Smyrna pada saat itu, yaitu mereka mengalami banyak penderitaan, banyak kepahitan hidup. Itu sebabnya gereja di Smyrna ini disebut sebagai gereja yang menderita atau gereja yang teraniaya. Ya. Nah ini, salah satu gereja yang sangat menderita. Nah, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, kalau Tuhan mengatakan, aku tahu, itu berarti Tuhan tahu benar. Dia mengenal secara intim setiap jemaat-jemaatnya. Apa yang mereka alami, apa yang mereka gumulkan, Tuhan tahu persis. Situasi, kondisi, problem yang mereka hadapi. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Nah, kesusahan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah tribulation atau persecution, yaitu adalah penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan. Dan kemiskinan
kemiskinan ini sebagai akibat dari penderitaan yang dialami karena penganiayaan. Ya, jadi bukan karena mereka itu malas, bukan karena mereka bodoh, mereka miskin, tetapi miskin karena penderitaan atau aniaya yang mereka hadapi. Nah, kita tahu bahwa orang Kristen pada saat itu adalah kelompok minoritas seperti kita saat ini ya. Dan kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh jemaat itu bertolak belakang dengan keadaan kota Smyrna yang kaya raya, yang makmur. Nah, kita tahu kota Smyrna itu kota perdagangan dan makmur. Tetapi kondisi jemaat di Smyrna miskin dan susah. Mengapa itu terjadi? Karena mereka mendapat tekanan dari pemerintah Romawi. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tidak Kristen. Ya, itu sebabnya. Pertanyaannya mengapa kok mereka itu dibenci? Mengapa? Karena kok mereka itu ditekan? Karena mereka itu punya prinsip, mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Ya saudara, mereka tidak mau menyembah yang namanya patung Kaisar Tiberius. Ya, itu setiap tahun mereka tuh punya kebiasaan satu kali dalam setiap tahun itu datang untuk menyembah patungnya Kaisar yang berkuasa pada waktu itu dan membawa dupa. Nah, ini orang Kristen tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan kalau mereka tidak mau melakukannya, mereka akan dipenjara, mereka akan dianiaya. Mereka tidak mau melakukannya karena mereka tuh pegang prinsip. Mereka tahu perintah Tuhan yang pertama itu adalah jangan menyembah berhala. Jangan menyembah apapun juga, patung dan sebagainya. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Berbaktilah kepadaku saja. Cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah yang pertama kali. Dan jemaat Smyrna berpegang teguh. Mereka tidak mau menduakan Tuhannya. Itu sebabnya mereka dibenci. Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dan agama Kristen dianggap sebagai gerakan bawah tanah yang memberontak terhadap pemerintah Roma. Itu sebabnya tidak heran kalau mereka ditangkap dan dianiaya. Ya, contoh penganiayaan yang ada saat itu, ada yang ditaruh di atas tiang seperti salib, ya, seperti gurunya Tuhan Yesus disalib. Ada yang dihadapkan dengan binatang buas yang sudah berhari-hari tidak diberi makan supaya dimangsa. Begitu banyak penderitaan yang mereka alami, tetapi itu tidak menggoyahkan iman mereka. Mereka juga dikucilkan dari masyarakat. Para pedagang Kristen dipersulit dalam usahanya. Barang dagangan mereka diboikot. Ya. Tidak ada orang yang mau berjual beli dengan orang Kristen. Dan itu sebabnya mengapa mereka mengalami kemiskinan dan kelaparan. Karena mereka enggak punya akses kemana-mana. Saudara, itu yang terjadi. Namun, penderitaan itu tidak membuat mereka berhenti mengasihi Tuhan. Ini yang luar biasa. Mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Roh mereka tetap menyala-nyala. Tidak seperti jemaat di Efesus. Mereka makin diperteguh oleh Roh Kudus. Nah, inilah ciri orang Kristen yang benar. Ketika menghadapi tekanan, bukannya mundur, tetapi semakin maju, semakin berkobar, semakin giat, walaupun harus menghadapi kemiskinan dan penderitaan. Nah, saya terkesan dengan slide berikut ini yang mengatakan, saat dihambat, terus merambat, saat dihadang, harus terus berkembang. Inilah
ciri orang Kristen yang sejati. Ketika ada tekanan, ketika dihambat, dia terus merambat cari jalan yang lain. Tapi terus maju. Saat dihadang, mereka terus berkembang. Tidak peduli. Ya, tanaman ini, benih itu bisa tumbuh dimanapun juga. Bahkan ada contoh-contoh benih itu tumbuh di batu-batuan, di tembok, bisa menembus, bisa tumbuh. Luar biasa. Inilah gambaran dari orang Kristen yang sebenarnya. Itu sebabnya mengapa Tuhan memuji jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini adalah salah satu dari 2 jemaat yang tidak mendapat komentar negatif, tidak mendapat celaan, dia hanya mendapatkan pujian. Karena Tuhan itu tahu apa yang mereka sudah alami, penderitaan yang begitu besar yang mereka hadapi. Itu sebabnya Tuhan tidak mau mencela mereka. Tuhan hanya memuji, seperti anak kecil dipok-pok gitu ya. Aduh, kamu memang luar biasa, kamu hebat, kamu jago memang. Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Kaya dalam hal apa, saudara? Bukan dalam materi. Ya. Lalu kaya dalam hal apa? Kaya itu banyak. Ya. Ada orang yang mentalnya miskin walaupun dia kaya. Ya. Maunya cuma terima, gak mau memberi. Tetapi ada orang miskin yang jiwanya, mentalnya itu kaya. Walaupun miskin dia mau memberi, dia mau berkorban. Bahkan saya pernah membaca ada seorang pedagang sayur ini, ya. Dia hanya pendidikannya SD. Tetapi dia itu walaupun dia cuma berdagang sayur di pasar, dia begitu melihat ada banyak anak kecil-kecil yang tidak bisa sekolah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia sisihkan sebagian pendapatannya, dia kumpulkan. Kemudian setelah terkumpul cukup banyak, dia berikan, dia sumbangkan uang itu kepada SD di mana dia pernah belajar dulu. Supaya anak-anak yang terlantar ini bisa sekolah. Dan jumlahnya tidak sedikit, jutaan, ya. Saudara, bahkan dia bisa punya anak asuh, anak angkat untuk bisa menampung mereka. Inilah orang miskin yang kaya, ya. Dan Tuhan memuji jemaat di Smyrna, walaupun engkau miskin, tapi engkau kaya. Yakobus 2 ayat 5 mengatakan, Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman atau kaya secara rohani. Dan dikatakan mereka akan memiliki kerajaan surga sebagai janji bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, saudara, kondisi gereja di Smyrna itu menderita, miskin. Tetapi mereka juga menghadapi fitnahan dari orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi. Ya, sebagian mereka adalah orang Yahudi, mereka sebagian besar orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mau menjadi murid Tuhan atau pengikut Kristus, mereka itu membenci orang-orang Kristen Yahudi. Dan dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-9 bagian B, orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Dikatakan sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru, mungkin dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup. Aku tahu fitnah orang-orang yang menentang kalian yang mengaku dirinya orang Yahudi, anak-anak Allah, padahal bukan, karena mereka menyokong pekerjaan iblis. Ya, jadi mereka juga menghadapi fitnahan dari sesama orang Yahudi. Saudara, kalau mereka menghadapi penderitaan dari orang luar, itu mereka masih bisa menanggung. Tapi kalau yang membenci atau yang memfitnah itu sesama orang Yahudi, atau mungkin kalau kita sesama orang Kristen, itu yang sangat menyakitkan. Ya, itu sangat menyakitkan.
Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami banyak penderitaan, masalah, persekusi, fitnahan, perlakuan diskriminatif. Bukan dari orang luar tetapi dari sesama orang Kristen. Mereka membenci kita, mereka memfitnah kita, mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena kita tidak mau kompromi dengan mereka, dengan dosa. Karena kita selalu mau menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena kita tidak mau ikut golongan atau paham mereka. Dan orang-orang semacam ini yang membenci, itu mereka disebut sebagai pengikut iblis. Karena yang mereka ikuti, teladannya itu adalah iblis, bukan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, orang Yahudi yang sejati itu bukan orang yang disunat secara lahiriah, tetapi orang yang disunat hatinya, ya. Karena orang Yahudi yang mengaku dirinya Yahudi itu cirinya adalah orang yang disunat. Tetapi sebetulnya Yahudi yang sejati itu adalah orang yang disunat bukan secara lahiriah dengan upacara-upacara tertentu, tetapi yang disunat hatinya. Roma 2 ayat 28 dan 29 mengatakan, orang yang disunat hatinya itu adalah orang yang sudah diperbarui hatinya dan pikirannya. Sehingga mereka bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Bukan secara jasmani. Dan orang-orang semacam inilah, orang yang sudah melihat dari sudut pandang Kristus. Mereka bisa melihat sesuatu yang Kristus lihat. Yang memiliki hati seperti hati Kristus. Inilah yang disebut orang Yahudi yang sejati. Orang Kristen yang sejati. Dan Tuhan memuji mereka karena mereka tahan menghadapi fitnahan. Yesus tahu betul apa yang dialami oleh jemaatnya di Smyrna. Itu sebabnya sejak di awal surat, ya kalau kita lihat dalam Wahyu 1 ayat ke-11 ya, dikatakan Tuhan menunjukkan identitasnya. Dia menyebut dirinya, akulah yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan yang hidup kembali. Jadi Tuhan ingin menunjukkan walaupun kamu itu menderita di bumi ini gak apa-apa. Karena aku juga sudah pernah mengalami penderitaan seperti yang kamu hadapi. Bahkan aku lebih berat lagi. Aku sudah mati, tapi aku hidup kembali. Jadi kalau kamu mau menjadi pengikutku, jangan khawatir. Aku sanggup menghidupkan engkau kembali. Itu alasannya mengapa Tuhan menyebut dirinya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Ya, kata penderitaan di sini, ya, kata penderitaan di sini itu menunjukkan pada penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di akhir zaman. Ya, coba kita baca Matius 24 ayat yang ke-9. Matius 24 ayat yang ke-9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna itu baru permulaan, baru awal. Yang buruk akan terjadi kemudian. Ya, kita saat ini hidup di akhir zaman. Dan kita juga harus waspada, siap kalau itu terjadi. Kita berdoa supaya itu tidak terjadi pada kita. Saya enggak mau nakut-nakuti ya saudara. Saya sendiri juga gentar ketika harus menyampaikan hal ini. Semoga ini tidak terjadi pada kita. Tetapi bila memang itu harus terjadi, berdoalah supaya kita diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya. Supaya kita tetap sabar menderita seperti jemaat di Smyrna. Namun saudara, kita tahu iblis itu enggak gampang-gampang membiarkan orang Kristen kuat, ya.
saat ini kalau kita melihat, iblis berusaha membuat manusia itu terlena. Ya, orang Kristen khususnya, ya, setelah pandemi 2 tahun, ya, kalau disebut itu, kita itu seperti ini loh, kira-kira gambarannya. Nah ini, kita disebut seperti couch potato Christian. Apa maksudnya? Ini adalah orang-orang Kristen yang mager, ya, istilah sekarang itu, malas gerak. Ya. Mereka sudah terbiasa apa-apa dilakukan di rumah, di dalam rumah. Work from home, kerja dari rumah, sekolah di rumah, kuliah dari rumah, pengen makan apa tinggal pesen online, datang sendiri. Ibadah juga dilakukan di rumah. Jadi ketika disuruh ibadah lagi di gereja, mereka males, enakan di rumah kok. Males gerak, saudara. Nah, ada banyak macam alasan yang membuat orang Kristen seperti ini. Seperti karung kentang itu ya, kalau ditaruh gitu ya, dia tidak bisa berdiri tegak, dia akan melorot begitu ya. Maunya orang-orang seperti ini tiduran aja di rumah, males ke gereja apalagi disuruh pelayanan. Ini penyakit, saudara. Ini penyakit zaman now. Pandemi ini berlangsung. Ada yang mulai belajar suka masak, ada yang senang berkebun. Pokoknya asik lah ya. Sehingga ketika harus kembali kepada pekerjaannya, sekolahnya atau ibadah semula, mereka sudah kadung jatuh cinta kepada yang lain. Saudara, mungkin kita menjadi orang Kristen pun menghadapi hal yang sama. Kita sudah terlalu nyaman di dalam zona nyaman kita. Sehingga ketika kita harus keluar, kita menjadi males. Kalau ditanya, kalau diminta, ayo dong bantu-bantu pelayanan. Aduh, sulitnya setengah mati. Ada 1001 macam alasan. Ya, pokoknya apa saja. Semakin sulit lagi kalau dia disuruh berkorban, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan uangnya, bahkan mengorbankan perasaannya. Itu sulit, saudara. Yang lain aja deh, jangan saya deh. Kita perlu belajar kepada jemaat Smyrna yang rela menderita demi imannya, loyalitas mereka kepada Tuhannya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bagian B, dikatakan dalam ayat yang ke-10, sesungguhnya jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu, enggak semuanya ya, beberapa orang ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari saja. Ada orang-orang yang akan dijebloskan ke dalam penjara karena imannya. Untuk menguji imannya, kadang-kadang ujian iman ini diperlukan supaya kita tidak terlalu nyaman dengan dunia ini. Supaya kita tidak kompromi dengan standar-standar dunia yang berdosa. Ya. Kita lihat akhir-akhir ini ada beberapa orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena imannya, karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, karena dia mempertobatkan banyak orang untuk Tuhan, dan dia dijebloskan dengan dalih sebagai penista agama. Kamu akan dianiaya selama 10 hari. 10 hari di sini bukan menunjukkan hitung-hitungan 1 sampai 10, saudara. Tetapi ini merupakan bahasa kiasan untuk menggambarkan masa yang singkat, masa yang terbatas. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita alami, ini bukan apa-apa. Ini terbatas, tapi kemuliaan yang akan kita terima itu tidak terbatas, selama-lamanya kekal. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang akan
mengalami aniaya karena imannya. Itu sebenarnya untuk menguji iman kita. Dan dikatakan selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, ini yang sulit. Setia sampai mati. Ya, ini bukan cuma kata-kata kosong atau slogan setia sampai mati. Oh, enak ya kalau mengucapkan itu gampang. Tapi kalau disuruh ngelakoni, menjalankannya, itu yang gak gampang. Dibutuhkan yang namanya ketekunan, ketabahan. Ya, bahasa Yunaninya tuh hupomone. Artinya sabar, konsisten, dia tidak tergoyahkan prinsip dan keyakinannya walaupun dia mengalami masalah dan penderitaan yang besar. Imannya tidak tergoyahkan. Tujuan hidupnya sudah pasti. Dia tetap sabar, dia tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupnya. Ini yang disebut dengan ketekunan atau hupomone. Nah, kita seringkali kekurangan dalam hal ini ya. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, mengalami kesulitan, anggaplah itu sebagai ujian iman. Dan bila kita bertahan, dikatakan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai yang keempat. Coba kita lihat ayat ini. Yakobus pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita tetap teguh, tekun, maka dikatakan kita akan disempurnakan. Kita akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan murid-murid Kristus di abad yang pertama. Atau dengan jemaat di Smyrna. Mungkin ketika kita harus mengalami korban perasaan, mungkin kita sudah menyerah kalah. Tuhan mengatakan, bertahanlah, setia sampai mati. Berarti ini adalah sebuah taruhan nyawa demi Kristus. Setia sampai mati. Dan ini sudah dialami oleh sebagian saudara-saudara seiman kita. Baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di luar negeri. Ya, silakan slide. Mereka yang teraniaya karena Kristus. Mereka yang dipersekusi gegara imannya kepada Tuhan. Ada yang di India, ada yang di Cina, ada yang ya banyak di tempat-tempat lain. Gereja dibakar, orang Kristen dianiaya, walaupun mereka tidak bersalah. Tapi hanya karena imannya kepada Kristus. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Nah, sebelumnya, mungkin sebelumnya. Nah, ini seperti gambar ini. Kita orang Kristen, itu dianiaya. Di Mesir, di Iran, ya banyak. Ya. Kalau kita mau terus bertahan, setia sampai mati, apa hadiah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang setia? Slide berikutnya. Tuhan mengatakan, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ayat yang ke-10 bagian terakhir.
hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kota Smyrna ini terkenal dengan perlombaan atletiknya. Dan orang-orang yang menang dalam perlombaan tersebut, mereka akan diberi mahkota yang terbuat dari rangkaian daun atau bunga yang berbentuk lingkaran, yang disebut dengan red crown. Atau mungkin ini juga penghargaan kepada penduduk kota yang paling setia, paling hebat, yang terkenal, mereka diberi penghargaan seperti itu dari dedaunan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan orang-orang yang menang dalam penderitaan, sabar dalam penderitaan selama 10 hari, waktu yang terbatas, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan, crown of life. Nah, mahkota ini tidak seperti mahkota dari daun atau dari karangan bunga yang akan layu. Mahkota ini tidak pernah akan layu. Dia akan terus bertahan sampai akhir. Kekal. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Second death. Apa maksudnya? Kematian pertama itu akan dialami oleh semua orang. Saudara dan saya juga akan mengalami. Kecuali kalau kita diangkat hidup-hidup pada saat Tuhan Yesus datang. Kematian pertama bisa karena kita tua, bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, atau bisa juga karena aniaya atau penderitaan. Tetapi kematian yang kedua, ini adalah kematian sebagai hukuman yang kekal di api neraka. Nah, ini yang disebut dengan kematian yang kedua. Dan ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang mau menderita bagi Kristus sampai akhir hayatnya. Orang-orang yang menang, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang setia, tidak goyah walaupun harus menderita bahkan sampai kehilangan nyawanya. Mereka itulah yang berhak menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menderita. Sebagaimana Kristus sudah menderita semasa hidupnya di dunia untuk kita. Bila kita tidak siap menderita, jangan jadi pengikut Kristus. Karena seorang pengikut Kristus itu harus kuat, harus dituntut untuk teguh, tidak goyah, tidak takut menderita. Bahkan sampai ketika dia harus kehilangan nyawanya sekalipun. Seorang pengikut Kristus dituntut untuk terus berdiri atas kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus menyebut dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus membela kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Dan itu yang tidak disukai oleh banyak orang. Mengapa? Karena kebenaran itu menelanjangi perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Itu sebabnya mengapa orang Kristen dibenci oleh dunia. Mengapa orang Kristen yang tidak bisa kompromi dengan dosa, mereka dibenci. Kalau kita masih aman-aman saja, puji Tuhan. Tetapi jangan karena kita aman, karena kita kompromi dengan dosa. Kita bersekutu dengan mereka. Karena ketika hal itu terjadi, kita akan kehilangan yang namanya mahkota kehidupan itu. Ini menjadi satu penghiburan, menjadi satu kekuatan. Mungkin saat ini kita sebagai pengikut Kristus mengalami penderitaan. Bertahanlah, jangan takut. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia sudah mati tapi dia bangkit kembali.
Dia sudah membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dan itu sebabnya, kalau kita harus menyerahkan nyawa kita sekalipun, kita tidak perlu takut, karena kita pasti akan dibangkitkan kembali. Kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kedua atau the second death itu. Karena kita memiliki Tuhan yang Alfa dan Omega, yang menguasai seluruh zaman ini, yang memiliki kendali atas hidup manusia. Terus bertahan. Orang di luar boleh menilai kita orang miskin, gereja kita miskin, gak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhan yang mengatakan demikian. Biarpun kita miskin di dunia, tetapi kita kaya. Karena Tuhan yang kaya itu, Dia sudah datang ke dunia memiskinkan dirinya demi kita. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu sebabnya tetap teguh, tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu Give Thanks, ya, atau kita bersyukur. Dengan hati yang bersyukur, kita akan mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang berkuasa. Syukur, karena kita yang lemah, kini kita bisa berkata, aku kuat. Kita yang saat ini mungkin miskin, kita bisa berkata, aku kaya. Karena Dia, perbuatan-perbuatannya kepada kita. Dengan hati bersyukur. Give thanks. Kita nyanyikan yang bahasa Indonesianya dahulu, ya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan Yesus anaknya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan Yesus anaknya. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus
Jesus Christ. Give song, give thanks, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri, katakan, and now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, no, let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of all the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih ya Tuhan. Pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Engkau yang kaya turun ke dunia menjadi miskin, supaya kami yang miskin ini boleh diperkaya di dalam Tuhan. Engkau rela menyerahkan dirimu. Engkau sudah menderita, bahkan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan ketika kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kami sudah belajar dari jemaat di Smyrna. Mereka rela menderita, bahkan sampai menyerahkan nyawanya demi pengiringan kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau mengkhianati Engkau Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh penderitaan aniaya apapun. Tolong kami Tuhan. Jangan kami menjadi orang Kristen yang malas bergerak. Jangan kami menjadi orang Kristen yang nyaman di dalam zona nyaman kami, sehingga kami tidak mau berbuat apa-apa untuk Engkau. Kami tidak rela berkorban, menderita untuk Engkau. Kalau mungkin ada satu atau dua di antara kami saat ini yang sedang mengalami masalah kemalasan, kami mohon Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Ingatkan kami kembali, supaya kami mau belajar seperti jemaat Smyrna yang terus bertahan sampai akhir. Mereka tidak takut dianiaya, karena mereka lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki iman seperti ini. Kami mau berdiri atas kebenaran firman-Mu. Kami akan terus menyuarakan kebenaran apapun akibatnya yang harus kami tanggung. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau keluar dari zona nyaman kami demi Kristus,
Kami tidak akan goyah Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun kami harus menderita penganiayaan sekalipun, tolong Tuhan, kuatkan iman kami. Supaya kami boleh bertahan sampai akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, menanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus bekerjalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Saya kembalikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk pertemuan kami dengan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang sudah berbicara kepada kami. Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami terus boleh berjalan, kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mau kuatkan iman dan kepercayaan kami, bahkan teguhkan kami, agar kami boleh makin dekat, makin akrab, makin mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga apapun boleh terjadi, seperti apapun yang kami harus alami, tapi kami boleh tetap setia sampai
sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini juga kami membawa diri kami sebagai sebuah Tuhan penyataan kami. Kami tetap menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami Bapa, menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga setiap Tuhan apa yang sudah kami berikan boleh Tuhan menjadi Tuhan Allah di dalam tangan-Mu untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan sudah memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang lain yang pagi hari belum sempat memberikannya. Oh Tuhan, berkat-Mu akan limpah juga dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bila anugerah dan berkat anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan dan kesembuhan, serta berkat-berkat Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan bagi kami Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati dan menangungkan tangan-Mu ke atas kami. Itu sebabnya arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel, Immanuel. Saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita. Saat teduh selesai, silakan saudara ambil